Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatimi lima sabaqa nasiraki bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pada pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, salam hormat, salam santun kepada seluruh muslim dimanapun kalian berada. Mohon maaf lahir batin, bukan Al-Fakir ingin mengajari, bukan Al-Fakir ingin menggurui, namun hanya ingin sekedar mengingatkan. Semoga bermanfaat. Ini video jangan di-skip, semoga mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Apabila kita mendengarnya, insya Allah kita akan lebih meningkatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sholat kita, ibadah kita sangat-sangat menjadi sempurna dan khusyuk kita mendapatkannya dan menghayati apa yang kita baca. Seperti kata tasawuf menyatakan bahwa sholat adalah di hati. Sholat adalah bukan hanya duduk taat dan sebagainya, duduk sujud, rukuk dan sebagainya, i'tidal dan sebagainya. Ini adalah suatu, kata orang tasawuf, sholat di hati. Maksudnya kita melakukan sholat dengan hati, harus dihayati bagaimana. Jadi ada keenakan atau kehusukan atau kenikmatan yang sangat luar biasa daripada sholat kita. Kita memandang sholat berarti bukan hanya sebagai, ini bukan sebagai kewajiban, tapi adalah kebutuhan bagi kita semua. Agar kita semua mawas diri, Al-Fakir bukanlah orang baik. Al-Fakir juga bukan orang yang ahli ibadah, dan Al-Fakir juga bukan orang yang alim. Tetapi setidak-tidaknya marilah kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kata orang alim menyatakan bahwa sholat kita, ibadah kita bukan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Yang masukkan kita ke dalam surga yaitu apa? Yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dari perbuatan kita? Perbuatan kita sendiri yang akan menyelamatkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita ingin mengharapkan rahmat Allah, ternyata tapi kita tidak mau melakukan apa yang diperintah Allah? Sebetulnya perintah Allah ini untuk kita sendiri. Kamu tidak sholat, tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Kamu tidak sholat, tidak akan kurang daripada kehambaan Nabi Muhammad SAW dan anugerah Allah kepada Nabi. Tidak. Tetapi ini hanya untuk kita sendiri, agar kita bisa lebih lagi akan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka simak ini video, jangan sampai ketinggalan. Demikian kalian lihat sendiri, jadi kalian bisa memahami bagaimana maksud dan tujuan Al-Fakir, arti daripada sholat kita, agar kita khusyuk sholatnya. Begitu guys ya. Selamat menyaksikan, silakan. Buat lu yang gak kuat nahan air mata, skip video ini. Sungguh mengagumkan, pria ini menjabarkan arti dari setiap bacaan dalam sholat. Di video ini, kita bisa baca dan dengarkan arti dari setiap bacaan di dalam sholat. Dan bagi kalian yang menemukan video ini, saya doakan semoga kedepannya tidak ragu lagi untuk mendirikan sholatnya. Amin.
Ini adalah salah satu alasan kenapa lu harus sholat, dan lu beruntung banget sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, nggak usah insecure, karena gua pun di sini cuma sebagai wasilah aja, pelantara. Karena gua pun masih sama seperti kalian, pendosa yang handal. Nah, sebagai pendosa yang handal, yuk kita luangkan waktu dulu untuk mendengarkan ini. Bro, sister, sependosa-pendosanya kita masih melaksanakan sholat kan? Atau paling tidak pernah sholat? Bagus. Nah, setelah mendengarkan ini, semoga akan lebih meningkatkan lagi. Karena fun fact-nya dalam sholat adalah, satu, dimulai dari niat, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus dilanjut dengan doa iftitah, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke hadapan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karenanya aku dengan tulus menerima perintahnya, dan aku adalah seorang muslim. Terus baca surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pada jalan mereka yang sesat. Setelah itu baca surat pendek dan ruku. Maha suci Engkau ya Allah, serta memujilah aku kepadanya. Setelah itu i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji sebanyak langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu. Setelah itu sujud. Nah, ini adalah titik paling terdekat antara seorang hamba dengan Robnya, dimana kepala adalah suatu kehormatan yang paling kita jaga, tapi di dalam sholat menyentuh bumi sebagai tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, Maha suci Engkau Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Terus duduk di antara dua sujud yang Rabbik firli warhamni. Artinya gini, ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Kemudian yang terakhir, tasyahud awal atau tahiyat tasyahud akhir ya. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat, kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah pada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad